Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 3, subtema 3, ayo menjadi penemu. Di pembelajaran 2 ini kita akan belajar matematika, PPKN, dan SBDP di halaman 121 sampai dengan 126. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan pembelajaran yang terkait dengan judul ini, ya. Nah, kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti adik-adik akan melihat ada banyak playlist. Nah, misalnya kan sekarang kita kelas 6 ya. Adik-adik berarti pilih playlist kelas 6. Klik biru-birunya di sini. Nanti akan masuk ke playlist kelas 6. Nih, misalnya kita mau lihat kelas 6 tema 2. Berarti adik-adik klik di sini, putar semua. Nanti akan ada daftarnya di sebelah sini adik-adik. Ini akan dimunculkan sesuai dengan halaman awal sampai halaman akhir kalau adik-adik scroll sampai bawah. Jadi adik-adik bisa cari dari subtemanya berapa, pembelajarannya berapa, dan halaman berapa ya. Nah, kita mulai ya adik-adik. Ada Edo nih lagi dengerin radio ya kayaknya. Kata Edo, kamu pasti suka mendengar radio. Ayo kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah di bawah ini. Judulnya Guglielmo Marconi ya, sang penemu radio. Lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895, ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya, alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Nah, kita jawab pertanyaan berdasarkan teks tadi ya. Menurutmu apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Nah, manusia sekarang bisa berkomunikasi dari jarak jauh ya adik-adik, menggunakan radio, mengirim pesan melalui telegraf, dan mendeteksi posisi pesawat menggunakan teknologi radar. Ketiga hal tersebut dapat dilakukan dari jarak jauh. Ya, jadi dampaknya besar sekali. Lalu apa yang terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Nah, kalau dia nggak nemuin radio ya, berarti kita tidak akan bisa berkomunikasi jarak jauh, ya menyebarkan informasi secara cepat dan mendengarkan lagu lewat radio. Ya. Kemudian berikutnya adalah nih adik-adik. Adik-adik pasti pernah dengerin radio kan? Apa yang biasanya adik-adik dengarkan nih dari radio nih ya? Nah, kalau Lani senang banget dengerin berbagai lagu dari stasiun radio. Nah, ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya, volume suara radio itu keras, hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Menurut adik-adik, Lani udah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang belum? Tuliskan alasannya ya. Nah, dengan melakukan hal itu, Lani itu belum menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang adik-adik. Ya, jadi memang haknya Lani itu adalah mendengarkan lagu dari radio. Tapi Lani tidak memperhatikan hak adiknya. Adiknya berhak belajar juga dengan nyaman ya, namun justru terganggu oleh suara radio Lani yang keras-keras. Hak Lani dibatasi oleh hak orang lain. Lani harus bertanggung jawab menggunakan haknya ya. Nah,
Meskipun Lani punya hak mendengarkan radio ya, adik Lani, nah ini ya. Selain itu, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan di rumah. Nah, apakah dia sudah melaksanakan hak dan kewajiban dan tanggung jawabnya? Nah, kita lihat ada dua gambar di sini ya. Kita akan jawab di sebelah sini ya. Yang pertama ada gambar anak SD loh ini adik-adik. Ya, seragam SD udah boncengannya bertiga, naik motor ya. Ini belum boleh ya. Nah, menggunakan hak dengan tanggung jawab belum, karena mereka belum cukup umur untuk memiliki hak berkendara. Lalu melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Nah, kewajiban mereka adalah belajar ya. Kemudian gambar kedua ini nyontek ya adik-adik ya. Nah, yang ini belum ya, belum menggunakan hak dan tanggung jawab dengan baik. Dia ingin mewujudkan hak untuk mendapatkan nilai tinggi, tapi caranya salah ya, tidak dengan mencontek. Nah, kewajibannya adalah belajar ya. Nah, mencontek saat ujian berarti dia belum belajar ya. Nah, berikutnya, menurutmu mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Nah, karena hak yang kita miliki terdapat hak orang lain juga, dan wajib kita hargai. Hak dan kewajiban yang kita lakukan tidak hanya berdampak bagi diri sendiri adik-adik, tetapi juga untuk orang lain. Maka keduanya harus seimbang. Apa yang terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Ya pasti akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa tombol radio berbentuk lingkaran? Apa yang terjadi kalau bentuknya bukan lingkaran? Nah, yuk kita pelajari lebih lanjut tentang lingkaran, ya. Di pertemuan sebelumnya, kamu sudah belajar tentang luas dan keliling lingkaran. Sekarang kita akan berlatih soal-soal tentang lingkaran. Nah, ini ada soal untuk menyelesaikan keliling ya adik-adik ya. Nah, yuk kita mulai. Yang pertama tadi ada sebuah lapangan berbentuk lingkaran memiliki keliling 88 meter. Tentukan luas lapangan tersebut. Nah, kan lingkaran ya lapangannya nih seperti ini. Nah ya, lingkaran. Yang kelilingnya, ini kelilingnya adalah 88. Nah, yang ditanya adalah luasnya. Luas tuh ini. Ya. Nah, yuk adik-adik, untuk mencari luas kita perlu jari-jarinya dulu. Ya, nah untuk mencari jari-jari kita bisa mencari dari si keliling ini. Ya, jadi kita jabarkan dulu rumus keliling. Apa ya adik-adik rumusnya? K sama dengan 2 kali pi R. Ya, dimana tadi kelilingnya sudah dapat 88. Ya, lalu 2 dikali pi boleh 3,14, boleh 22/7. Ya. Lalu dikali R. Nah, R-nya yang belum kita ketahui. Nah, kita kalikan dulu yang ini ya. Hasilnya berarti 44,7. 88 sama dengan 44. Nah, ini nggak muat adik-adik, Karina akan buat di sebelah kanan ya. Oke, nomor 1. Karina ulang ya. K sama dengan 2 kali pi kali R. 88 sama dengan 2 kali 22/7 kali R. R-nya yang belum kita ketahui. Kemudian 88 sama dengan ini kita kalikan. Nah, ini tuh kalau pengalian seperti ini kan 2 itu sebenarnya 2/1 ya. Ini kali ini. Jadinya 22 kali 2 itu 44/7 kali R. Ya. Nah, sekarang si 44/7 akan kita pindahkan ruasnya ke sebelah sini adik-adik. Ya, menyeberangi sama dengan atau kita sebut dengan pindah ruas. Ya, nanti jadinya seperti ini. 88 dikali. Nah, kalau pindah ruas, pecahan itu dia akan berbalik. Jadinya ini kan harusnya pembilangnya 7, penyebutnya 7. Ketika dia pindah ruas, ini jadinya dibalik. 7-nya jadi pembilang,
4-4-nya jadi penyebut. Ya, dan di sini sisanya R. Nah, sekarang supaya mudah Karina putar dulu ya. R sama dengan 88 kali 7/44. Ya. Nah, terus berarti 88 ini kita kalikan 7 ya. Atau bisa juga ini kita sederhanakan. Ini jadi 2, ini 1. Ya, jadinya 2 dikali 7 sama dengan 14. Tadi ukurannya apa ya adik-adik? Meter ya. Berarti luasnya, ini jari-jarinya adalah 14 meter. Nah, kita baru dapat nih jari-jarinya. Sekarang berarti kita perlu mencari luasnya. Nah, ini udah ya adik-adik ya. Karina ke bawah dulu. Nah, sekarang kita mau cari luas. Rumus luas adik-adik, yaitu pi R kuadrat. Ya. Nah, L sama dengan pi, tadi bisa pakai 22/7 dikali R kuadrat. Tadi R-nya 14, jadi 14 kuadrat. Ya, terus 22/7 kali 14 kuadrat itu 196. Ya. Nah, terus kita kali ini 196 kali 22 ya. Nah, 196 kali 22 itu adalah 4.312 ya per 7 atau dibagi 7 sama dengan 616 meter. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita ke nomor berikutnya. Jadi luas lapangannya adalah 616 meter ya adik-adik. Nah, sekarang kita ke nomor berikutnya, nomor 2. Sebuah ban mobil memiliki jari-jari 30 cm. Ban tersebut berputar sebanyak 100 kali. Tentukan jarak yang ditempuh oleh ban mobil tersebut. Nah, ini ban ya. Lalu dia jalan nih. Kalau jalan kan dia akan ngeng gitu ya ceritanya ya, muter-muter muter-muter-muter. Nah, bannya tuh berputar 100 kali. Jadi 101, 2, 3, 100 ya. Nah, yang ditanya jarak tempuhnya berapa? Nah, kalau roda, adik-adik, misalnya nih roda ya. Karina kasih tanda di sini nih, ada benjolan lah untuk tanda. Lalu dia muter-muter. Nah, ketika di satu titik, dia akan bentuknya si titiknya akan ada di sini lagi. Nah, itu satu, ya. Lalu nanti kayak gini tuh dia berarti 2 putaran dan seterusnya. Berarti kita bisa ngitung berapa sih jaraknya dengan mengalihkan nanti keliling dari si lingkaran ini, ya. Yuk, kita cari dulu adik-adik, ya. Nah, jadi kita bisa bikin rumus dulu dari jarak yang ditempuh, ya, sama dengan keliling lingkaran, Karina singkat lingkaran, ya, dikali putaran. Putarannya berapa yang tadi 100 ya. Nah, berarti kelilingnya itu adalah 2 kali 3,14. Kita pakai 3,14 di sini. Lalu dikali R-nya itu 30 ya. Kali 100 putaran. Nah, sama dengan 2 dikali 3, 1,14. Ini Karina step by step deh ya adik-adik ya. Nah, 2 kali 3,14 adalah 6,28 kali 30 kali 100. Ya. Oh, 30 kali 100-nya ini 300. Ya, ini jadi 3.000. Ya. Kemudian 6,28 dikali 3.000 sama dengan 18,840 ya. Nah, ini tadi
apa namanya, satuannya adalah sentimeter ya. Karena kita pakai jari-jari. Nah, ini mau kita jadikan meter. Ya, 18.840 cm berapa meter? Nah, jadi 100 cm itu sama dengan 1 meter. Berarti ini kita bagi 100 ya. Jadi kita kasih 1, 2 ya, koma. Jadi 188,4 meter ya. Nah, jadi jaraknya adalah jarak yang ditempuh mobil itu adalah 18,4 meter ya. Nomor 4. Pak Edi akan membangun sebuah taman berbentuk lingkaran. Taman tersebut mempunyai diameter 56 meter. Di sekeliling taman akan ditanami pohon dengan jarak 2 meter. Harga setiap pohon adalah 50.000. Berapa biaya yang harus dikeluarkan Pak Edi untuk membeli pohon? Nah, ini kita mau tahu dulu kelilingnya ya. Karena yang akan ditanami pohon adalah sekelilingnya. Nomor 3. Nah, kita rumus keliling. Nah, ini tadi yang diketahui diameter ya. Jadi kelilingnya itu kita pakai yang pi kali D. Ya. Sama dengan 22/7 dikali 56. Nah, 22 dikali 56 sama dengan 1232 dibagi 7. Sama dengan 176, tadi ukurannya meter ya. Kemudian sekarang kita mau tahu nih jumlah pohonnya dulu yang akan kita tanami berapa. Ya, jumlah pohon keliling ya dibagi jarak antar pohon. Ya. Nah, berarti sama dengan kelilingnya tadi 176 meter per 2. Jadinya 176 bagi 2 ya. 88 meter. 88 pohon. Nah, kemudian berikutnya 88 pohon. Satu pohonnya itu adalah berarti 88 dikali satu pohonnya adalah Rp 50.000. Nah, ini sama dengan 4.400.000. Jadi ini akan dikeluarkan untuk oleh Pak Edi untuk membeli pohonnya ya adik-adik. Nah, jadi seperti ini. Kita lanjut ke nomor 4. Sebuah taman berbentuk lingkaran. Taman tersebut memiliki keliling 88 meter. Tanaman tersebut akan ditanami rumput. Harga rumput adalah 30.000 per meter persegi. Hitung biaya yang dibutuhkan untuk menanam rumput. Nah, kita mau tahu dulu nih adik-adik ya berapa luasnya karena kan ini taman yang akan ditanami kan di sini jadi kita harus cari luas. Tapi rumus luas kita harus tahu jari-jari. Jadi kita keluarkan dulu nih rumus kelilingnya. K sama dengan 2 kali pi kali R. Ini udah dapat tadi 88 sama dengan 2 kali 22/7 kali R. Ya. Lalu 8 ini sebetulnya hampir sama ke soal kelas 1 tadi ya. Soal kelas 1. Soal nomor 1. Ya. Kali R. Nah, ini pindah ruas kayak tadi, Karina langsung R gini ya, karena kan udah ada penjelasannya yang tadi. Jadi 88 kali ini pecahannya dibalik. 7/44 sama dengan 14 cm. Ini jari-jarinya. Nah, sekarang kita mau cari luasnya. L sama dengan pi kali R kuadrat.
22/7 kali 14 kuadrat. Ini juga sama kayak tadi adik-adik. Sama dengan 22/7 kali 196 sama dengan 616 meter persegi. Berarti kalau per meternya 30.000, kita tinggal kaliin 616 kali Rp 30.000 sama dengan 18.480.000. Ini yang harus dikeluarkan untuk menanam rumputnya. Sekarang nomor 5. Pak Doni memiliki kolam ikan berbentuk lingkaran. Kolam tersebut memiliki jari-jari 10 meter. Rencananya pinggir kolam akan diberi pagar dari bambu. Biaya membuat pagar bambu adalah 35.000 per meter. Hitunglah biaya yang Pak Doni butuhkan. Nah, kita berarti mau cari keliling ya adik-adik. Jari-jarinya sudah diketahui. Jadi langsung aja K sama dengan 2 kali Pi kali R sama dengan 2 kali, kita mau pakai 3,14 aja ya, kali 10. 10 tuh dari sini. Kemudian ini jadinya 62,8 meter. Jadi biaya pagarnya 62,8 dikali 35.000 ya. Sama dengan 2.198.000. Nah, ini dia. Berikutnya buatlah 2 soal cerita tentang lingkaran. Nah, ini contoh nomor 1. Henry pergi ke stadion untuk berolahraga. Di sana ia berlari memutari lintasan di pinggir stadion. Setelah berlari 5 kali putaran, Henry memutuskan untuk beristirahat. Jika diukur jarak lintasan lari ke titik tengah stadion berjarak 4 meter. Ini berarti ke titik tengah berarti jari-jari ya. Berapakah jarak yang ditempuh Henry dari 5 putaran tersebut? Yang nomor 2, contohnya. Sebuah ladang berbentuk lingkaran dengan diameter 49 meter ditanami berbagai tumbuhan. 1/6 dari lahan tersebut ditanami jagung, 1/2 dari lahan tersebut ditanami ketela. Berapakah luas lahan yang tersisa untuk ditanami kentang? Nah, itu contohnya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!